Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan kami ya bersama channelnya Multi Jaya Sahabat Ternak. Untuk rekan-rekan semuanya ya mudah-mudahan di sore hari ini selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan di dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk di sore hari ya seperti biasa kami melakukan ya pemberian pakan. Ini merupakan rutinitas ya kita sebagai peternak. Jadi untuk rutinitas ini kami lakukan ya setiap hari pagi sama sore. Dan untuk pakannya ya untuk di kandang kami khusus pakai pakan full hijauan ya, akan tetapi ini untuk domba-dombanya ya tidak kalah gemuk lah dengan yang menggunakan pakan-pakan tambahan. Untuk di kesempatan ini ya saya akan sedikit membahas tentang ya penyakit-penyakit yang sering menyerang pada domba. Jadi ada beberapa penyakit yang sering sekali menyerang pada domba atau ternak kita ya. Di antaranya ya penyakit tersebut yaitu penyakit sakit mata ya. Untuk sakit mata ini bisa kita lihat ya dengan ciri-cirinya atau gejalanya, yaitu yang pertama ya biasanya si bola matanya itu agak memerah. Kemudian ya biasanya keluar air mata dari bola matanya dan mengakibatkan ya bulu di bawah kelopak matanya itu basah biasanya. Dan apabila udah parah biasanya si matanya memutih ya karena tertutup ama lendir. Jadi seperti itu. Untuk penyakit ini ya sering sekali menyerang pada domba. Ini bisa disebabkan oleh beberapa hal ya, bisa juga ya karena perubahan cuaca ya. Jadi di musim pancaroba ya kadang untuk ternak sering terkena sakit mata, dan juga bisa dikarenakan oleh iritasi udara ya, atau ya istilahnya terkena debu apabila si domba tersebut dibawa atau dipindahkan dari kandang satu ke kandang yang lain, dan pemindahannya tersebut menggunakan kendaraan ya, biasanya ya matanya itu terkena debu dan mengakibatkan sakit mata. Dan juga ya untuk sakit mata ini bisa juga disebabkan oleh ya istilahnya uap dari kotorannya ya di bawah, karena jarang dibersihin dan istilahnya untuk kotorannya mengeluarkan uap yang istilahnya agak menyengat, dan itu bisa juga mengakibatkan ya istilahnya mata domba tersebut menjadi sakit. Jadi seperti itu. Kemudian ya untuk pengobatannya, untuk sakit mata pada domba ya ada beberapa juga ya pengobatan. Bisa secara tradisional ya istilahnya, dan juga bisa menggunakan istilahnya obat-obatan dari apotek lah istilahnya seperti itu. Untuk obat tradisional ya, untuk pengobatan sakit mata pada domba bisa menggunakan seperti ya jeruk nipis, itu juga bisa digunakan untuk pengobatan sakit mata pada domba, dan itu juga istilahnya cukup ampuh lah untuk mengobati sakit mata apabila sakit matanya belum begitu parah ya, seperti itu. Dan istilahnya caranya ya diteteskan ya air jeruk nipisnya ke dalam bola mata domba tersebut. Kemudian ya bisa juga menggunakan istilahnya obat tetes mata. Ya untuk tetes mata yang biasa digunakan biasanya ya tetes mata manusia, dan mereknya bisa istilahnya bervariasi ya, seperti kalau di kandang kami yang sering digunakan yaitu obat tetes mata Korton, yaitu
karena itu biasanya ya kalau masih gejala ya itu biasanya langsung sembuh biasanya. Akan tetapi ya kalau udah istilah udah parah tetap aja harus bertahap lah. Istilahnya harus dilakukan secara rutin untuk pengobatannya. Karena ya kalau udah parah untuk pengobatan ya jelas lebih susah lah untuk menyembuhkannya. Jadi seperti itu. Dan juga ya untuk obat sakit mata ini ya bisa juga menggunakan ya istilah kapsul Dumek ya. Itu biasanya ada di apotek ya untuk kapsul Dumek ya. Itu berupa serbuk ya. Jadi bisa juga dilarutkan ke dalam minyak dan dioleskan ke bola mata yang terkena virus sakit mata. Jadi seperti itu. Rupanya itu ya beberapa istilahnya obat yang biasa digunakan untuk pengobatan sakit mata pada domba. Kemudian ya untuk penyakit yang lainnya yang biasa menyerang pada ternak domba ya seperti untuk yang lain ya penyakit diare atau mencret. Ya, untuk penyakit ini ya bisa disebabkan karena istilahnya rumput yang terlalu muda itu bisa juga mengakibatkan istilahnya penyakit diare atau mencret pada domba. Apalagi ya kalau di musim perubahan cuaca ya dari kemarau ke musim penghujan biasanya ya istilahnya kalau musim kemarau kan istilahnya untuk pakan ya sebagian besar kan pakan yang udah pada tua ya kayak rumputnya ya. Jadi apabila berubah ke musim penghujan dan rumput mulai tumbuh dengan rumput muda ya biasanya itu bisa menyebabkan penyakit diare atau mencret. Jadi seperti itu. Dan juga untuk penyakit diare ini bisa juga disebabkan karena pakan yang istilahnya yang mengandung lendir lah biasanya seperti daun ubi jalar. Nah, daun ubi jalar yang berlebihan biasanya mengakibatkan diare terhadap domba kita. Jadi kalau di sini ya ubi jalar itu kalau di orang Sunda mah boled lah. Jadi daun ubi jalar itu ya bisa menyebabkan diare pada domba apabila pengasihannya berlebihan. Jadi seperti itu. Dan untuk pengobatannya ini bisa juga menggunakan obat tradisional ya seperti ya kita kasih ya domba yang terkena diare itu kita kasih daun jambu batu lah. Itu bisa menyembuhkan penyakit diare pada domba. Dan juga bisa juga ya dikasih kalau itu mah daun bambu ampel kalau di sini mah ya yang suka tumbuh di pinggir sungai ya itu juga bisa untuk obat ya diare pada domba ya biasanya seperti itu. Dan juga kalau di sini ya ada juga yang suka menggunakan daun albasiah ya yang daunnya kecil-kecil ya itu biasanya ada juga yang menggunakan ya istilahnya daun itu untuk pengobatan sakit diare pada domba. Dan untuk obat yang lain ya kita bisa menyuntikkan obat medoksi biasanya. Kalau di sini pakai medoksi juga itu biasanya cepat sembuhnya untuk penyakit diare pada domba. Dan untuk obat medoksi ini ya banyak terjual lah istilahnya di tempat-tempat atau di tempat-tempat pakan ternak kayak gitu ya. Bisa juga kita beli online lah itu untuk obat tersebut. Jadi itu untuk mencarinya kita tidak istilahnya tidak susah lah untuk obat tersebut. Kemudian ya untuk jarum suntiknya kita bisa beli di apotek ya. Itu jarum suntik untuk manusia juga cukup untuk
penyuntikan domba. Jadi seperti itu. Kemudian ya untuk yang selanjutnya penyakit yang sering terkena pada domba ya ada juga penyakit kropeng atau penyakit radang mulut. Untuk penyakit ini disebabkan ya karena rumput basah biasanya. Jadi kadang ini sering terjadi di musim penghujan biasanya seperti itu. Karena istilahnya kita dikasih kayak odot ya, kayak pakcong yang istilahnya rumput-rumput yang berbulu ya, dan dalam kondisi basah biasanya pengasihannya ya itu bisa menyebabkan penyakit kropeng atau radang mulut pada domba. Jadi seperti itu, dan juga bisa dikarenakan lah istilahnya pengaritan yang terlalu pagi ya, istilahnya rumputnya masih terdapat air embun, masih basah, dan itu juga bisa menyebabkan radang mulut pada domba atau penyakit kropeng. Jadi seperti itu. Dan untuk pengobatannya ya, untuk pengobatannya bisa kita pakai ya istilahnya, kadang kalau saya di sini ya pakai betadin Cina dioleskan, nah itu bisa, biasanya itu cepat kering lah untuk radang pada mulut tersebut. Dan juga ya bisa juga pakai jeruk nipis lah digosokkan terhadap mulut domba tersebut ya, dilakukan secara rutin. Jadi seperti itu. Apabila penyakit tersebut ya istilahnya parah menyerang domba kita ya saya sarankan ya untuk menghubungi mantri hewan ya, istilahnya kan untuk penyakit ini ya atau radang mulut ini biasanya menular ke yang lain. Jadi itu beberapa penyakit yang sering menyerang pada domba ya, istilahnya itu bisa disebabkan karena perubahan cuaca dan kadang ya bisa juga dari faktor lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semuanya ya. Khususnya para peternak-peternak pemula ya. Mungkin dari saya ya cukup sekian dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.